Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, demikian seluruh rangkaian sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024-2029. Atas seluruh kelancaran sidang paripurna ini, kami atas nama pimpinan majelis dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan lembaga-lembaga negara, para yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR, para tamu undangan, serta berbagai macam pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, terkhusus kepada rakyat dan seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang, berpeci hitam dan memakai sarung, Kiai Ma'ruf Amin akan selalu kita kenang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir pasar baru beli kain gorden. Tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang paripurna MPR RI dengan agenda pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia selesai. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta pimpinan MPR RI untuk foto bersama oleh juri foto yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan terima kasih oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada delegasi tamu negara. Hadirin dimohon tetap berada pada tempat duduk masing-masing dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin.
Baik, bisa breaking news akan kembali usai jeda dan akan dilanjuti dengan rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Kali ini bersama saya Arlista Hadi. Dan pemirsa, sama-sama kita akan menyaksikan kondisi terkini di Gedung MPR DPR RI pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka Kami informasikan kepada Bapak menyambangi dan Ibu ataupun anggota menghampiri para tamu undangan dari negara-negara sahabat. Tentunya hal ini menjadi pemandangan yang amat sangat menarik dikarenakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalami satu persatu tamu undangan yang telah hadir di dalam gedung DPR MPR RI pada siang hari ini. Selain tamu undangan dari negara-negara sahabat, Presiden Prabowo Subianto juga menyalami satu persatu anggota DPR MPR RI. Sekali lagi kami informasikan kepada seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan tak hanya Prabowo Subianto pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka juga menyalami satu persatu anggota DPR MPR RI. Presiden Republik Indonesia. Seperti Anda saksikan, sejumlah anggota DPR MPR RI mereka antusias dan turut berusaha untuk berada di depan agar bisa langsung bersalaman dan memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sama-sama tadi kita sudah saksikan pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Dan diikuti langsung pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat pemirsa. Pasca pengucapan sumpah dan juga penandatanganan berita acara pelantikan secara resmi pada siang hari tadi, Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dan juga Gibran Rakabuming Raka secara resmi dan sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Terlihat antusias dari para anggota DPR MPR RI ingin mengucapkan secara langsung ucapan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pemirsa.
Bahkan ada beberapa anggota DPR MPR RI yang tak segan-segan mengeluarkan ponselnya untuk bersuah foto bersama Presiden Republik Indonesia yang baru, yaitu Prabowo Subianto, pemirsa. Saat ini perlahan-lahan Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 masih menyalami satu persatu anggota DPR MPR RI sambil berjalan untuk meninggalkan ruang sidang paripurna DPR RI. Namun pemirsa, Prabowo Subianto saat ini tengah menyalami sejumlah tamu undangan juga yang tengah hadir. Dan saat ini Prabowo Subianto juga mendapatkan ucapan selamat dari Anies Baswedan. Dan saat ini tengah mendapatkan ucapan selamat dari Pak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia. Terlihat juga Wakil Presiden Yusuf Kala dan Budiono juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Dan ini adalah momen unik lainnya di mana Puan Maharani bersuah foto dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, pemirsa. Sebelumnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini sempat menyampaikan dan sempat berbincang terhadap Puan Maharani, di mana Megawati Soekarno Putri ya pemirsa, seperti diketahui Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan ini tidak bisa menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikarenakan kondisinya kurang sehat pasca dirinya berkunjung ke luar negeri. Dan saat ini Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka menerima ucapan selamat dari Wakil Presiden Yusuf Kala, dari Anies Baswedan, dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, dan ini juga baru saja mendapatkan ucapan selamat dari Surya Paloh. Ya pemirsa, visual yang Anda saksikan di layar televisi Anda ini masih merekam Presiden terpilih Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto masih menerima ucapan dari para anggota DPR MPR RI satu persatu sembari meninggalkan ruang sidang paripurna MPR DPR RI. Dan masih Anda saksikan masih banyak anggota DPR MPR RI yang menyambut Prabowo Subianto untuk memberikan ucapan selamat. Dan ini adalah situasi di luar ruang sidang
paripurna MPR DPR RI. Terlihat sejumlah anggota DPR MPR RI sudah meninggalkan ruang sidang paripurna. Dan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia 2024-2029 masih menerima ucapan selamat dari anggota DPR MPR RI yang tengah menunggunya di depan ruang sidang paripurna, pemirsa. Dan yang ketiga tentang SDM. 3 hal itu menjadi tantangan beliau 5 tahun ke depan. Menurut hemat kami, kalau 10 tahun terakhir kita sadari bersama bahwa untuk ketahanan pangan, dalam hal ini seluruh produk-produk pertanian, sektor pertanian, impor kita dibandingkan ekspor kita defisit hampir 37 miliar US dollar. Itu artinya 526 triliun. Pada saat yang sama, impor migas justru lebih dalam, yaitu 426 miliar US dollar atau sekitar 267 miliar US dollar, atau sekitar 4.288 triliun. 2 hal ini dijanjikan beliau dalam pidatonya tadi. Ke depan kita dalam 4-5 tahun, insya Allah menurut beliau kita bisa swasembada pangan. Dan kami optimis DPR akan memberikan dorongan yang kuat dan sekaligus mengawasi perjalanan beliau dalam 5 tahun ke depan. Agar bisa terrealisasi swasembada pangan dan energi itu dari DPR, terutama dari fraksi, melihatnya hal apa yang akan didorong lebih dulu pertama kali, Pak, agar goal itu bisa tercapai? Yang pertama tentu ketahanan pangan dan energi itu kan menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Itu menunjukkan juga bagian dari eksistensi dan kehormatan kita sebagai bangsa. Oleh karenanya, hulunya terlebih dahulu yang harus kita perbaiki. Hulunya apa? Petani. Beliau menyampaikan akan melakukan program-program yang deliver langsung kepada para petani. Tidak lagi mensubsidi korporasinya, tapi langsung kepada petaninya dan nelayan. Itu yang beliau sampaikan. Soal kebocoran anggaran juga disinggung lagi oleh Pak Prabowo dalam pidatonya dan menekankan komitmen masalah kebocoran ini, masalah kasus korupsi juga akan ditekan. Sejauh mana merespon itu? Jadi concern kita semua sebagai bangsa, baik DPR, pemerintah, kita akan sama-sama. Tidak akan ada dendam juga katanya dalam pesan pidatonya Pak Prabowo setelah masa Pilpres. Jangan ada dendam, jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada penindasan, tidak ada menurut Pak Prabowo tadi ancaman dan sebagainya. Pertandingan sudah selesai, mari kita bersama-sama menatap bangsa ke depan agar Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.